Alkitab menyatakan dan mengajarkan tentang hal spiritual atau rohani sebagai realitas tertinggi dan kekal, mendefinisikannya sebagai sesuatu yang substansial dibanding dunia fisik yang terlihat dan bersifat sementara. Ayat-ayat kunci berikut menekankan bahwa realitas sejati ditemukan dalam Allah yang adalah roh dan dalam hal-hal yang tak terlihat dan kekal, bukan dalam apa yang dirasakan oleh indera tubuh jasmani. 2 Korintus 4 ayat 16-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Tujuan dari iman Kristen yang benar adalah pada akhirnya masuk ke dalam realitas sejati, yaitu realitas rohani, yaitu hidup yang kekal. Demi kebahagiaan di sanalah kita rela mengalami penderitaan di dunia ini bersama Kristus lewat sangkal diri dan pikul salib. Ibrani 11 ayat 1-3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Teks ini mendefinisikan iman sebagai mekanisme Allah bagi manusia untuk memahami realitas rohani yang tak terlihat sebagai realitas sesungguhnya. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Teks ini menghubungkan penyembahan sejati dengan alam spiritual, mengidentifikasinya sebagai realitas atau kebenaran itu sendiri. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Identitas sejati manusia di dalam Kristus adalah manusia rohani, saat orientasi hidupnya di dunia ini adalah mengejar kebenaran atau realitas rohani, dan untuk itu rela melepaskan hal duniawi. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus digambarkan sebagai penuntun menuju kebenaran atau realitas rohani. Tanpanya, manusia berdosa buta terhadap hal kekekalan. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Seketika saat kita memasuki iman Kristen yang benar, mengalahkan hal-hal duniawi menjadi peperangan sepanjang hidup demi mencapai kemenangan, yaitu hidup kekal di dalam Allah. Musuh kita bukan hal-hal duniawi, melainkan kekuatan iblis yang bersifat rohani, yang menggunakan hal-hal duniawi untuk melancarkan tipu muslihatnya untuk menyelewengkan manusia dari kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup menuju Allah yang rohani atau hidup kekal, menancapkan realitas rohani atau hidup kekal itu sendiri pada pribadi ilahinya, bukan pada hal-hal material duniawi.